Oke, kita mulai ya. Topik kita hari ini tentang cacat kopi. Kemarin kita udah sempat bahas bagian-bagian dari mesin roasting, dan hari ini sebelum kita mulai merosting, ada satu hal penting yang kita mesti tahu sebagai seorang roaster, yaitu tentang defect atau cacat kopi. Nah, cacat kopi ini di depan saya ini ada dua kopi. Kalau kita mengikuti standar yang diberikan oleh SCA ya, Specialty Coffee Association, ini mereka mensyaratkan dalam pengambilan batch sampling untuk mengecek cacat kopi itu sebanyak 300 gram dari setiap kali pengecekan per batch yang mereka lakukan. Nah, kenapa ada standarisasi? Ini yang menarik. Karena umumnya merilis standarisasi itu adalah negara-negara yang bukan menjadi produsen daripada biji kopi. Jadi di negara mereka, kopi itu tidak dapat tumbuh, tidak dapat diproduksi untuk menjadi sebuah komoditas yang masif. Bukan berarti kopi tidak bisa ditanam di tempat mereka ya. Di zaman seperti sekarang ini, membuat satu area dengan temperatur khusus untuk bisa membuat budidaya tanaman kopi di lokasi mereka itu memungkinkan, tapi dalam skala industri itu tidak mudah dilakukan karena butuh biaya yang tentunya sangat besar. Nah, setiap negara menerapkan aturan-aturan terutama yang berkaitan dengan kualitas bahan makanan yang akan masuk ke negara mereka. Nah, standarisasi ini yang kemudian diajukan ke kita sebagai negara yang memproduksi biji kopi supaya produk yang kita kirim ke mereka itu memiliki standar kualitas yang sesuai dengan kriteria untuk dikonsumsi oleh penduduk di negaranya. Nah, balik ke cerita cacat kopi tadi. Apa sih yang menyebabkan kopi itu memiliki kecacatan? Pertama, berangkat dari perkebunannya. Mungkin kondisi lingkungan, mungkin kondisi hal lain di luar pertanian atau kondisi tanahnya itu sendiri, itu bisa menimbulkan cacat di tanaman kopi yang ada. Kedua adalah processing. Processing ini dimulai dari pemetikan hingga sampai dengan pengeringan dan berupa menghasilkan produk berupa green bean. Nah, di depan ini saya kebetulan sudah timbang. Ini bobotnya 300 gram. Yang ini adalah kopi Arabica full wash, yang ini adalah ya kita nyebutnya kopi asalan ya, asalan robusta. Nah, secara fisik, secara visual, sortasi yang kita lakukan untuk memisah biji-biji yang kita kategorikan sebagai cacat kopi itu diukur secara visual, secara penglihatan mata, mulai dari ya contohnya seperti ini, biji yang kondisinya hitam, biji yang pecah, biji yang mungkin dalam permukaannya kita lihat ada lubang-lubang yang sudah dimakan kutu, atau yang kondisinya rusak di beberapa bagian. Penyebab dari kerusakan atau cacat biji kopi ini, teman-teman bisa cari literasinya dari standar yang diberikan oleh salah satunya adalah SCA. Nah, gimana dengan kita, profesi kita sebagai seorang roaster di Indonesia, baik itu UKM maupun kita bekerja di manapun sebagai seorang roaster. Indonesia memiliki satu standarisasi yang disebut SNI atau Standar Nasional Indonesia, terutama yang berkaitan dengan industri kopi. Nah, untuk biji kopi sendiri ada SNI biji kopi. Biji kopi SNI ini yang dari literasi saya cari terakhir itu dibuat di tahun 2007, berarti kalau per hari ini sudah 15 tahun ya, sudah 15 tahun berjalan. Teman-teman bisa cari keywordnya dari Google, itu SNI biji kopi. Kurang lebih apa yang ada di dalam SNI biji kopi sama dengan apa yang menjadi standarisasi baku dari asosiasi yang lain untuk negara-negara tertentu. Nah, termasuk treatment dan sebagainya. Saya nggak akan bahas nih kenapa ada standarisasi seperti itu dan kenapa di negara kita punya standarisasi seperti SNI. Tapi yang saya ingin bahas di saat ini adalah
sikap kita, tanggung jawab kita sebagai seorang roaster. Apakah kita akan memproduksi kopi itu hanya sekedar untuk coffee shop kita sendiri, kita sebagai home coffee roaster untuk kebutuhan kita sendiri, atau untuk kita jual karena kita mempunyai roastery. Nah, produk kopi ini adalah produk yang saya udah jelaskan di video sebelumnya, yang akan dikonsumsi oleh kita dan oleh konsumen kita. Jadi ini akan melibatkan rasa tanggung jawab sebagai kita untuk tidak hanya semata-mata bahwa apa yang kita produksi ini semata-mata untuk mencari keuntungan, atau kita tidak mau rugi karena kita sudah membeli kopi dengan semurah-murahnya. Tapi yang jadi isu mendasar adalah tanggung jawab itu tadi. Jadi saya ingin teman-teman bisa melihat bahwa meskipun negara kita ini adalah negara produsen, justru letak kondisi kita sebagai seorang produsen itu yang mempermudah kita untuk mengakses segala varian ragam biji kopi yang ada, mulai dari defect yang paling jelek hingga defect yang ditoleransi. Nah, ini jadi masalah. Sementara kondisi defect atau cacat kopi itu sendiri pada ranahnya menurut saya harusnya diletakkan di hulu, di mana produk pertanian baik dari sisi petani maupun prosesor yang mengolah itu, mereka sudah melakukan proses sortasi ini. Mereka sudah memberikan hasil produk yang layak untuk dikonsumsi sesuai dengan standar yang ada untuk dijual kepada roastery-roastery. Namun kenyataannya yang saat ini kita tahu tidak sulit mengakses biji kopi yang kita sebut asalan, biji kopi yang kita sebut sebagai pixel, biji kopi yang kita sebut sebagai hasil sortir, mungkin beberapa istilah ada yang menyebutkan lubang ketiga lah dari mesin Sutton dan sebagainya, yang secara fisik, secara visual bahkan sudah tidak terlihat lagi wujudnya seperti biji kopi yang baik. Nah, yang jadi masalah adalah ketika sudah di roasting, kondisi defect-defect atau cacat-cacat kopi yang ada ini semakin sulit untuk bisa diidentifikasi, walaupun secara visual kita bisa memilah, kita bisa melihat mana biji yang memiliki kecacatan. Nah, ini akan lebih sulit lagi ketika kita sudah menggiling biji kopi ini menjadi bubuk. Ini isu yang sangat mendasar. Jadi saya meletakkan apa yang saya anggap sebagai proses sortasi terhadap cacat kopi ini adalah seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang roaster untuk bisa menghadirkan biji kopi yang baik. Ini menjadi tanggung jawab dari pihak pertanian, baik petaninya, jadi tanggung jawab dari roaster, tanggung jawab dari prosesor juga yang mengolah di proses pasca panen, hingga ini kemudian dijual menjadi produk yang dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Nah, selain defect cacat kopi yang dihasilkan dari pertanian dengan roaster, ada satu defect terakhir yang ini menjadi tanggung jawab dari pihak roaster itu sendiri. Di beberapa video sebelumnya saya menyinggung tentang akrilamida, satu senyawa yang muncul akibat proses pemanasan dari biji kopi yang mengandung karbohidrat dan asam amino. Nah, akrilamida ini adalah salah satu zat yang bisa memicu timbulnya kanker ya di tubuh kita. Nah, apa yang menyebabkan roasting kemudian bisa menghasilkan kanker? Itu karena temperatur yang tinggi, temperatur roasting yang lebih dari 120 derajat. Namun, itu sudah diuji dan sudah diberikan satu batasan bahwa ada batas toleransi tertentu yang membuat akrilamida ini masih memungkinkan untuk dikonsumsi, terlepas dari banyak manfaat yang didapat dengan mengkonsumsi kopi itu sendiri. Nah, teman-teman, pemicu utamanya ada dua, dan itu buat saya secara pribadi adalah bentuk cacat dari proses roasting. Pertama adalah dark roast.
dimana kita memanggang biji kopi itu menjadi terlalu gelap dan berpotensi untuk memiliki banyak akrilamida yang terkandung di dalamnya. Kedua adalah proses roasting yang panjang. Dua hal ini sama bagi saya pribadi. Kenapa? Karena merosting dengan durasi waktu yang panjang sekali atau merosting dengan level roasting yang sangat dark, itu dua-duanya memicu akrilamida yang tidak baik bagi kesehatan. Jadi saya mengategorikan produk yang di roasting dengan terlalu lama atau produk yang di roasting dengan kondisi fisik mencapai dark roast, itu adalah bentuk dari cacat roasting. Ini pendapat pribadi ya. Sementara jika kopi itu katakanlah ada beberapa istilah memasak kopi, merosting kopi dengan tidak matang atau merostingnya terlalu cepat sehingga mungkin bagian dari dalam biji kopi itu belum terlalu masak. Saya nggak menganggap itu sebagai bentuk cacat dari roasting. Kenapa? Karena konsekuensinya mungkin kita akan mendapatkan taste atau flavor dari kopi yang diseduh nanti tidak optimal. Namun ini tidak menimbulkan terlalu banyak konsekuensi yang berkaitan dengan kesehatan, terutama yang terkait dengan akrilamida. Nah, setelah kita bisa memahami cacat kopi, teman-teman cari literasinya, apa yang mungkin SCA berikan, apa yang dari SLI kita, dan banyak objektif lain di mana kita juga harus menjaga baik kebersihan dan lingkungan kerja, peralatan yang kita gunakan untuk saat kita merosting. Kita juga harus memiliki pemahaman bahwa sekali lagi profesi kita sebagai seorang roaster, kita memproses makanan yang akan dikonsumsi oleh kita dan oleh konsumen kita. Karena itu menjadi seorang roaster adalah juga suatu bentuk tanggung jawab untuk menghasilkan produk yang baik. Sekian dari saya. Di episode berikutnya kita akan mempraktekkan teknik-teknik roasting yang saya akan coba beberapa varian, banyak model, dan kita akan berasal sama-sama. Terima kasih, sampai ketemu lagi.